Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Lina Setiorini dari SD Negeri 1 Karangharjo Glenmore, calon guru penggerak Angkatan 7 Banyuwangi. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab 3 pertanyaan utama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini, saya masih menganggap bahwa anak tidak dapat menentukan pilihannya secara mandiri dengan baik. Pembelajaran di kelas harus sesuai dengan arahan guru, dengan harapan anak dapat berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Kegiatan pembelajaran yang saya anggap berhasil ketika anak dapat mencapai kompetensi atau target yang kami tentukan. Suasana belajar saya anggap kondusif ketika anak terdiam fokus mendengarkan saya berceramah di depan kelas. Anak saya anggap berhasil ketika nilai ujian anak di atas rata-rata KKM. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi belajar yang sama, namun belum jelas arahnya. Maka tugas saya adalah mengarahkan dan menuntun anak untuk dapat mencapai kodratnya. Yang kedua, saya menyadari bahwa guru haruslah menjadi sosok yang menuntun anak, bukan lagi menuntut anak, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan pola yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya menyadari bahwa pembelajaran haruslah berorientasi pada murid, sehingga saya harus melaksanakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Poin selanjutnya, saya menyadari tujuan pembelajaran adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta menumbuhkan budi pekerti yang tanggap sosial dengan seimbang. Sedangkan pada perilaku, yang pertama, saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberi kesempatan murid untuk menentukan suasana belajar sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, saya berlaku sebagai penuntun jalannya proses pembelajaran di kelas dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan keragaman murid di dalam kelas agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, mengarahkan murid untuk tetap merasa nyaman dan menumbuhkan karakter peduli kepada anak dengan tujuan menebalkan laku anak yang berbudi pekerti luhur. Yang keempat, selalu berusaha belajar lebih baik dengan terus menggali potensi diri dan menambah pengetahuan secara maksimal agar dapat memberikan yang terbaik kepada murid. Menjawab pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif dan berpusat pada murid. Yang kedua, melaksanakan secara perlahan konsep belajar yang mengedepankan aspek budi pekerti. Yang ketiga, beradaptasi dengan konsep merdeka belajar. Keempat, menerapkan pola belajar menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mendidik haruslah berpusat dan menghamba kepada anak. Yang ketiga, pendidikan adalah penanaman karakter. Dan yang keempat, pentingnya menanamkan rasa peduli sebagai bentuk realisasi budi pekerti yang luhur dan baik kepada anak.